Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem-adem ngobrol sama temen, sama Pak Mayor Suroso yang biasanya tinggal di Riau. Di Riau, iya Pak. Di Riau. Beliaunya kebetulan pas pulang. Kebetulan beliaunya pas pulang nongkrong di Cafe Joglo miliknya Mbah Daryono sama Mbak Dinar. Terima kasih Pak Suroso, Pak Mayor sudah kerso ngobrol bareng dengan kita. Pak Mayor, kenapa sih? Saya mau nanya, kan Pak Mayor itu lahir di mana Pak Mayor? Alhamdulillah. Yang pertama Pak, saya ucapkan terima kasih. Ya. Ini memang betul-betul waktu yang sangat berharga buat saya. Untuk menjumpai beliau ini susah banget. Enggak. Mulai beliau dulu menjabat bupati, baru berapa kali beliau sama saya berjumpa. Iya. Nah, ini waktu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Bisa ketemu sama beliau. Dan saya lahir Pak kebetulan di sebelah ini Pak, di kampung kecilnya yang mana Jaten. Tetap kelurahannya di Jambakan. Masih satu kampung kita Pak. Tetapi perjalanan hidup saya Pak panjang nek menceritakan. Ya. Nah, itu. Jadi dulu mungkin kita sama-sama kecil dengan beliau ini. Satu SD. Ya. Cuman mohon maaf izin beda nasib saja Pak. Saya sangat berguru dengan beliau ini. Jalurnya berbeda-beda. Mudah-mudahan beliau sangat sukses. Amin. Saya berharap mudah-mudahan beliau tambah sukses dan amin. Saya banyak berguru dengan beliau. Kita belajar bareng Pak Mayor ya. Saya justru pengen tahu dari Bapak ini. Ya. Kiat-kiatnya untuk sukses seperti Bapak ini apa? Kami banyak belajar nih. Padahal Pak Mayor ya sukses. Kan dari kampung Jaten di desa Jambakan Pak Mayor. Iya, terus Pak. Terus gimana dulu kok terus punya pemikiran untuk jadi tentara? Kenapa bisa pilihan begitu? Awalnya begini Pak, saya itu lulus kuliah kok angel mungkin boleh gawean itu Pak. Sebetulnya saya masuk tentara itu bukan cita-cita dari kecil Pak. Karena keluarga kami mungkin Bapak Perso tidak ada yang tentara satupun. Jadi saya melihat teman-teman saya kok berlomba-lomba ikut jadi tentara. Saya pengen juga ikutan. Tetapi bukan semata-mata terus saya daftar lulus Pak. Saya perlu persiapan. Setahun itu kami siapkan Pak. Awalnya saya bekerja di Rumah Sakit Islam Solo. Saya resign. Setahun itu full Pak saya persiapkan. Jadi untuk teman-teman adik-adik saya yang mau masuk apapun, tentara, polisi atau apapun harus disiapkan betul. Nggak ada yang berhasil itu instan. Seperti beliau juga. Beliau ini berhasil juga tidak instan. Semua perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Jadi awalnya saya begitu Pak. Saya kerja pertama di Minto Harjo, mungkin Bapak tahu di Rumah Sakit Angkatan Laut. Ketemu banyak tentara di sana. Dikasih motivasi oleh beliau-beliau. Disitulah awalnya saya enak banget di tentara itu ya, merintah gitu. Dan alhamdulillah mungkin udah jalan hidup saya Pak. Saya daftar pertama langsung alhamdulillah bisa lulus. Tapi yang tadi Pak saya siapkan setahun betul. Saya setiap siang lari ke mungkin Bapak Perso di samping yang pendakinya terjal itu. Itu saya daki setiap siang habis sholat zuhur Pak. Itu mungkin Mbah Dar tahu juga perjuangan saya sama beliau naik bus. Saat-saat kuliah ya kan ke Palur itu. Jadi itulah Pak, alhamdulillah tahun pertama saya bisa lulus dan penempatan pertama saya cukup deket Pak. Langsung ke Medan Pak, ujung sana. Zaman dulu mohon izin Pak, perjalanan dari Solo ke Medan itu masih 3 hari 4 malam. Naik bus ALS saya ingat Pak. Dan di situ saya tak pernah lepas baju loreng Pak. Lepas baju saat itu saja Pak. Sholat 5 waktu saja dan mandi itu gitu. Jadi mohon izin itulah kisah saya dan alhamdulillah sekarang mungkin ini juga doa orang tua. Doa kita semua. Dan yang pasti ya usaha kita bersama. Alhamdulillah sekarang kalau dibilang berhasil ya orang mana yang beda-beda.
Ya. Berhasilnya beliau Ya. sama saya, sama Badar mungkin beda-beda. Betul. Yang penting itu mohon izin Pak, Ya. saya syukuri dan nikmati. Iya, Ya, luar itu biasa. kunci bahagianya itu Pak. Ya, luar biasa. Nah, ini buat anak-anak muda sekarang, Pak Mayor. Kan kalau mau masuk tentara kan susah, Pak. Itu tadi persiapan juga sulit. Nah, katanya di tentara itu kalau baru pendidikan saja, susahnya minta ampun, Pak. Keras katanya. Nah, itu kadang-kadang anak muda kan mentalnya suka ngeper, suka takut duluan. Gimana kiat-kiatnya itu? Begini Pak, mohon izin Pak. Iya. Sebenarnya semua kalau diniati nggak ada yang berat. Yang penting ikhlas dulu, niat dulu. Ikhlas, kita pengen mengabdi, jujur juga pengen cari pekerjaan. Ya. Sekarang kalau cuma mengabdi, jarang Pak. Jarang ya. Mengabdi sambil mencari pekerjaan. Nah, kalau berat, memang berat Pak. Ya. Pendidikan pertama, apalagi kita dari, mohon maaf Pak, dari sipil, Ya. terus masuk ke tentara. Tentu beda. Ya. Saat itu kita bebas, anak-anak muda itu. Nah, sekarang penuh dengan aturan, penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan latihan. Yang tadinya kerja main game, main HP, suka-suka, sekarang latihan yang terpola. Jadi mungkin kalau nggak biasa, awalnya berat Pak, sebulan 2 bulan, tapi setelah itu sudah kita biasa adaptasi. Nah, udah biasa. Jadi buat adik-adik saya atau mungkin rekan-rekan yang punya putra-putri, kalau mau masuk tentara ataupun apapun, monggo disiapkan dulu. Disiapkan dari awal. Yang minimal persiapan kesehatannya, dicek up ke rumah sakit, tidak harus ke rumah sakit TNI atau Polri, ke rumah sakit manapun boleh. Yang penting dipersiapkan Pak. Yang kedua tentu pembinaan fisik. Nah, harus, jadi tidak harus sempurna, tapi minimal fisiknya mumpuni. Ya. Nah, yang ketiga tentu kurangi ini main handphonenya. Karena ini radiasinya, mohon maaf, kebanyakan saya kemarin di Medan memeriksa itu, mohon izin Pak, ada Universitas USU. Dari sekian banyak orang yang matanya visus itu hampir 20% Pak. 20% ya. Itu akibat Karena radiasi handphone. Gadget semuanya ya. Leres Pak. Jadi untuk itu Bapak Ibu dan semuanya monggo disiapkan putra-putri, jangan kecanduan dengan ini. Memang ini perlu, tapi jangan sampai kita kecanduan. Ngoten Pak. Ya, strateginya Pak. Kan kalau anak-anak itu kan semuanya kayak mau masuk itu kan terukur Pak. Oh, lari harus seperti apa, renang seperti apa, skojam seperti apa ukurannya. Nah, ini kan anak-anak yang kampung Pak, maksud saya, yang mungkin kota lebih mudah. Nah, yang kampung harus belajar nanya ke siapa kira-kira Pak? Alhamdulillah, leres Pak. Memang kalau seperti saya dulu tinggal di kampung Pak, fasilitas pasti nggak ada. Dan saya dulu buta betul Pak dengan tentara kalau dulu, ABRI. Ada ABRI pun kalau pas itu ada ABRI masuk desa AMD, itu baru saya lihat ABRI itu. Kalau nggak ada Pak. Nah, mungkin jenengan perso juga kan Pak. Di kampung kita nggak ada ABRI. Nggak ada ya. Nah, untuk itu buat adik-adik, rekan-rekan yang pengen masuk baik itu militer ataupun ke Polri, kalau mau bertanya ada tempatnya sekarang. Selain kita bertanya lewat handphone, langsung ke Polsek ataupun ke Koramil pasti Pak. Nanti akan diberi keterangan yang jelas, syarat-syaratnya semuanya ada. Ada syaratnya. Bahkan mereka semua siap untuk membimbing, memberikan bimbingan Pak. Ke Polsek atau ke Koramil pasti. Nanti akan diarahkan. Ukurannya seberapa, syarat-syaratnya apa. Nah, kalau memang tinggi badan kurang dari sekian, jangan dipaksakan untuk daftar. Daripada nanti belum daftar udah kalah. Itu. Ditarik-tarik sedikit nggak bisa. Jadi sebaiknya memang betul disiapkan betul. Bahkan kalau memang pengen jadi itu dari SMP sudah disiapkan. Dari SMP. Dari SMP sudah Pak. Karena fisik itu tidak instan. Step by step, tahap demi tahap. Ya mungkin kalau polanya tentara kan hari ini bisa 2 kilo, besok harus 2 kilo lebih sedikit. Tahap-tahap insya Allah nanti sampai saatnya tes aman. Jadi kalau ada berita bahwa tentara itu harus pakai duit, polisi pakai duit, tidak ada Pak. Itu. Jadi ya, Pak, ya? Bohong itu Pak. Duit ada Pak, pasti untuk kita, kebutuhan kita, fotokopi, kita transportasi itu pasti. Tapi kalau nggak punya duit tak bisa masuk, bohong itu terbukti dengan diri saya Pak. Saya alhamdulillah tidak pakai uang sepeser pun, yang istilahnya untuk nyogok Pak, tapi kalau untuk kita
untuk fotokopi, untuk kebutuhan kita pasti. Untuk perjalanan, transportasi dan makan kita. Jadi jangan kita terobsesi pesimis tanpa duit tak bisa masuk, nggak ada. Nggak ada ya. Karena kita juga pasti TNI Polri akan mencari bibit-bibit yang kualitas, yang Pak. Ya kalau semuanya nggak bayar, siapa yang masuk, Pak? Sudah pasti, Pak. Punya duit banyak pun, Pak, 2 karung, kalau tidak memenuhi syarat tak akan lulus, Pak. Nggak akan lulus ya. Dan nggak punya duit, kalau kita bagus, pasti akan diambil oleh negara, Pak. Baik itu di sekolah kedinasan, baik itu di pekerjaan apapun, tanpa duit, yang penting kita bagus, mumpuni, insya Allah pasti. Jadi mohon disampaikan Bapak, mungkin Bapak yang lenggah di sana, bahwa masuk TNI Polri itu mungkin sudah disampaikan, bahkan di brosur tanpa dipungut biaya. Memang betul tuh, adanya betul. Betul ya. Kalau memang ada, Pak, mungkin itu hanya, mohon maaf, calo-calo yang nggak bertanggung jawab. Nah itu, Pak. Orang-orang nggak jelas. Nggak jelas, betul, Pak. Jadi mohon disampaikan bahwa masuk tentara dan polisi tidak dipungut biaya. Merasa bisa padahal nggak bisa ya, Pak. Nah, leres betul, Pak. Kadang-kadang dia cuma ngintip-ngintip, Pak. Wis lulus. Diomong ke anakmu lulus tak kayak biro. Itu, Pak. Jadi harus hati-hati. Hati-hati, Pak. Pak. Hati-hati, jangan sampai punya pemikiran bahwa masuk tentara harus pakai nyogok duit. Nah, leres, Pak. Nggak ada, Pak. Sekarang sudah zamannya, sudah semuanya bisa dimonitor, Pak. Semuanya, semua sudah online, Pak. Bahkan sekarang di polisi, tentara, semua kegiatan didokumentasikan dengan baik dan benar. Nah, ini Pak Mayor ini dari kampung nih, kampung Jambaan, saya dari Mayor, wong desa ini sama. Harus Pak. Desa Kluthuk ini. Dulu mlekok dulu ya Pak ya. Betul, Pak. Dulu mlekok itu, mau lari bisa juncing kakinya. Yang satu masuk di lumpur, yang satu enggak kan gitu. Betul, Pak. Iya. Sekolah nyeker, Pak nggih. Sekolah nyeker masalahnya, tapi beliaunya bisa. Nah, ini perlu menjadi apa? Yang membuat motivasi, Pak. Yang memotivasi jenengan terus mampu. Ini siapa sih sebenarnya? Nah, itu, Pak. Kalau motivasi benar, Pak. Yang pertama diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nggih, Pak. Aku mau jadi apa? Nah, ini kan begitu kita udah lulus SMA udah punya wawasan. Aku mau kemana arahnya? Kan ngerti, Pak. Nah, kebetulan alhamdulillah saya memang kuliah mengambil jurusan kesehatan. Nah, yang nanti mungkin banyak peluang pekerjaannya. Akhirnya saya bekerja di TNI pun bagian kesehatan juga, Pak. Pertama yang pasti menyehatkan diri saya sendiri, keluarga, dan lebihnya untuk masyarakat dan bangsa negara. Pak. Terus suka dukanya seperti apa sih, Pak? Kira-kira masuk tentara ini kan kadang-kadang pada cerita saya, kalau diceritain kan ya takut juga. Wah, katanya gur diantemi terus kan, ditonjoki terus di tentara kan gitu. Padahal saya nggak suka berantem, Pak. Kan gitu, Pak. Nah, anak-anak kan kadang-kadang kita orang tua itu kan takut, Pak, mau pendidikan itu. Bener nggak? Makanya mereka pengen selalu menengok. Nah, itu, Pak. Nah, yang sebenarnya, Pak, itu hanya bayang-bayangan mawon, Pak. Di tentara memang bukan diajarin keras, tidak. Tegas kita, Pak. Tegas. Kalau kita melempem, kita loyo, nanti menghadapi musuh sudah pasti kalah sebelum perang, Pak. Bunyi tembakan biar takut. Sembunyi, Pak. Jadi memang kita harus diajari tegas, Pak. Ini di pendidikan kita sudah begitu. Tetapi kalau sekarang untuk pendidikan dipukul, diajar, dipijak-pijak, udah tidak zamannya lagi, Pak. Sekarang sudah tersistem dengan bagus, Pak. Memang harus, Pak, kalau kita diajari tegas wajib. Karena tanpa disiplin, tanpa tegas, tugas tak berhasil. Mungkin mereka yang dihukum itu ya karena nggak disiplin. Betul, Pak. Pendidikan ya, harusnya dia ikut apel pukul 04.00, dia masih keenakan tidur, nggak disiplin, wajar dihukum. Dan hukumannya pun terukur dan terarah, Pak. Tidak sembarangan sekarang, Pak. Ngawur, mungkin dulu-dulu ya terdengar mungkin sana sini ya. Mulai sekarang semuanya terukur dengan baik ya. Dengan baik. Kontrol bisa, orang tua bisa. Pasti bisa, perkembangannya ya sekarang. Perkembangannya sekarang. Sekarang orang tua bisa monitor, Pak. Karena orang tua itu kan takut, Pak. Jadi kalau anaknya pendidikan itu. Untuk Bapak Ibu orang tua tidak perlu takut. Sekarang sudah bisa masuk TNI, Polri dengan bisa dikontrol, dimonitor, kepada pelatihnya pun, kepada komandannya pun bisa dipertanyakan. Ditanyakan bagaimana kondisi putra-putri saya di
pendidikan. Bisa Pak. Nah, ini orang tua nggak perlu takut sekarang, jadi nggak perlu gelisah anaknya masuk tentara. Wah sudah. Baru pendidikan udah nggak bisa tidur orang tuanya Pak biasanya. Begitu anak kita sudah masuk tentara udah digadaikan Pak, punya negara dia. Oh, iya. Kita Pak udah punya negara udah. Doakan ya. Tinggal doakan saja, kasih semangat, kasih motivasi dan selalu ingatkan. Gitu ya. Jangan sampai nabrak rambu-rambu. Wah, kalau kita jalan dengan baik dan benar pasti nyaman Pak. Nyaman ya. Dimanapun berdinas. Nah Bapak tanggal suka dukanya sepertinya saya banyak sukanya. Banyak suka. Alhamdulillah. Itu yang kita. Karena saya di kampung kerjanya ya Pak Dar, Pak Bambang Perso, saya nyangkul kerja di nyangkul sawah. Lagi asik-asik main voli, main sepak bola dipanggil, ayo ke sawah. Wah. Begitu bekerja, saya dikasih pekerjaan yang lebih ringan dibanding saya kemarin di kampung Pak. Betul, dan sudah teratur, terukur, tambah dapat gaji Pak. Nggak ada. Dukanya sedikit Pak, dukanya ya mungkin kalau kita tugas ke penugasan jauh dengan keluarga Pak, itu yang dukanya. Tapi ada asiknya Pak. Ada kangennya Pak. Ada kangennya betul Pak. Itu nyenengke. Terus ada asik-asiknya, ngeri-ngeri sedapnya Pak. Saat kita bertugas mungkin kontak tembak dengan musuh. Nggak kena itu, wih. Kayaknya kok puas, pulang itu puas Pak, atau ada anggota nggak korban gitu seneng. Gitu. Kalau Pak tentara itu perlu nggak ilmu gitu Pak? Wah, tidak Pak. Maksud Bapak ilmu kebal nih? Ya ilmu kebal, biar katanya orang Jawa kan ada lembu sekilan. Padahal kalau lembu saya itu lebih dari sekilan. Lembu saya 2 meter 3 meter. Oke, bukan perlu Pak. Ini kan hanya mitos saja Pak. Mitos ya. Mau pakai lembu sekilan pun kalau jatahnya ini pelurunya ada NRP-nya nggak kena. Tapi kan tetap wajib hati-hati. Yang pertama hati-hati, yang kedua saat kita bertugas tidak boleh takabur Pak. Tidak boleh menganggap remeh lawan. Betul. Yang penting waspada, hati-hati, tak boleh takabur. Banyak berdoa itu. Kadang-kadang kan anak-anak ini lengah Pak. Yang berangkat tugas itu merasa mereka, aku tentara jago. Begitu kena peluru rupanya katanya masih mempan. Iya, masih mempan Pak. Matinya mati betulan Pak. Berarti di pendidikan nggak diajari biar nggak mempan ya Pak? Cuma diajari menghindar Pak. Diajari menghindar Pak. Taktis diajari Pak. Tapi kalau untuk aji-aji lembu sekilan. Karena kalau lembu saya banyak kilan. 10 kilan lebih lagi. Itu Pak. Jadi nggak ada Pak. Itu jangan nanti teman-teman tentara yang baru-baru masuk terus sowan ke beliau minta lembu sekilan. Lembu saya terus maju terus dodoti busungkan buat teman-teman Pak. Jadi minta pesannya untuk anak muda Pak yang mau masuk tentara dan masuk polisi, dan untuk orang tua yang jelas. Biar ada penekanan, biar semuanya senang. Nah, kalau dari awal monggo kami himbau kepada orang tua yang putra-putrinya tentunya disiapkan mau masuk apapun, bukan hanya TNI, Polri ataupun sekolah kedinasan, mau apapun disiapkan dari sekarang. Yang intinya monggo dibekali dengan pendidikan yang baik dan benar tentunya. Yang utama buat anak-anak adik-adik saya, yang paling utama saya nyontoh beliau ini sangat hormat kepada orang tua. Wah, itulah betul, hormat orang tua itu satu. Nomor satu, hormat sama orang tua. Pasti orang tua membimbing, mengarahkan anak yang baik. Nggak mungkin tidak baik. Saya salut sama beliau dan keluarga itu sama menjunjung tinggi orang tua. Bahkan saya mohon izin, itulah dipakai untuk Widodo Makmur Perkasa. Itu kan salah satu mengangkat orang tua. Jadi buat teman-teman, kita tidak akan berhasil tanpa restu dan doa orang tua. Jadi untuk adik-adik saya yang mau masuk baik TNI, Polri, kedinasan atau Pemda apapun, monggo siapkan dari sekarang. Kita boleh bergaul, berkawan kepada siapapun boleh. Tetapi untuk perlu filter yang bagus. Jangan semuanya diikuti. Kita gabung boleh, memang wajib kita berkawan kepada siapapun boleh berkawan. Tapi kita harus punya cita-cita. Dan tadi disampaikan beliau, tujuan tidak ada yang instan. Semuanya harus disiapkan. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya saya wong desa
tidak punya keluarga tentara, buktinya bisa. Bisa. Nek di kampung saya mohon izin Pak, mungkin paling dhuwur pangkat ya. Iya. Iya, di kampung saya ini iya, Pak. sini, ya, Tapi betul. ke sebelah udah enggak lagi gitu. Betul. Kampung kita sendiri. Ya, ini jadi kan itulah luar untuk biasa. adik-adik, rekan-rekan. Ya. Monggo silakan. Kalau mau sharing sama saya, silakan. Kami Ya. terbuka. Mungkin Iya. ke Koramil, ke Kodim, Polsek, Polres, semuanya sekarang terbuka lebar Terbuka untuk lebar, Ge. konsultasi Mudah, ataupun ya. bahkan memberikan pelatihan kepada adik-adik kita itu. Gitu, Ge. Ngoten, Pak Anjir. Mau nggih? Gratis Pak. Gratis, ya? Nggih, Oh, gratis. gratis, ya? Gratis Pak. Nggak ada yang Dari- bayar sekarang Pak. dari Koramil, Kecuali ya? makan di Iya. apa di Joglo Cafe bayar. Bayar. Oke, ini obrolan kita, obrolan sekilas bersama beliau Pak Mayor Suroso yang tugasnya di Riau. Semoga beliaunya selalu diberikan sehat walafiat. Amin, beserta matur nuwun, Pak. keluarga. Apa mimpinya bisa diridhoi Allah. Amin. Semua hajatnya juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan pas saya bisa ngobrol karena beliau pas pulang. Jadi mau ketemu juga sulit karena tugas-tugas negara yang harus dilakukan oleh beliau Pak Mayor di tempat tugasnya di Riau. Semoga beliau selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam semua kegiatan hari-harinya nanti dan keluarganya selalu bahagia. Amin. Terima kasih Matur Pak nuwun, Mayor. Pak. Saya Siapa nggih? matur nuwun loh. Nggih, sami-sami Pak. Kami Sehat. juga Nggih. terima kasih kepada Bapak Nggih. yang saya mungkin pengen kali sama beliau berjumpa, rupanya difasilitasi sama Joglo Cafe tadi. Lewat ownernya Mbah Joglo Mantan. Cafe. Wah. Mungkin-mungkin Bapak sekeluarga sehat selalu. Amin, amin, amin. Tambah sukses. Amin. Yang pasti Amin. keluarganya bahagia Amin. dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, itulah obrolan saya bersama Pak Mayor Suroso. Beliau tentara, tapi juga dari desa di Jambakan sini. Tanahnya dulu ya masih jalannya melekok, masih becek, tapi beliau bisa sukses juga menjadi tentara. Semoga ini menjadi mimpi-mimpi anak-anak muda untuk menjadi hebat semuanya. Jangan takut, siapkan mental dengan baik, lakukan persiapan dengan baik. Pasti tujuan insya Allah akan memudahkannya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama Haji Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya.